Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya. Mengapa Injil ditulis dengan bahasa Yunani? Mohon pencerahannya. Oke, jadi begini, dunia di mana Yesus hidup itu adalah dunia yang multilingual, yang multicultural. Sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya bahwa Mesias itu akan berkarya di seberang sungai Yordan, jalan ke laut, Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Afer Hayarden, Gilil Haguyim. Jadi daerah seberang Yordan, Via Maris, Derek Hayam, jalan laut, termasuk jalan di Laut Tengah, Mediterranean Sea. Dan kemudian Galilea itu adalah tempat banyak suku-suku bangsa saat itu berkumpul. Karena itu Yesus berbicara dalam masyarakat yang sangat multibahasa. Yesus berbicara sehari-hari memakai bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu mulai berkembang setelah zaman pembuangan dari Babel. Dalam bahasa Aramaik itu orang akan menyebut nama Yesu atau Yesua. Karena nama itu yang mudah diucapkan oleh mereka yang bertutur dalam bahasa Aram. Tatkala seorang percaya bahwa Yesu atau Yesua itu adalah yang diurapi, maka dia akan mengucap dalam bahasa Aramaik Yesu Mesiha. Tetapi orang-orang Yahudi di Yerusalem, di Tiberias, daerah-daerah yang relatif lebih ortodoks secara keyahudian, itu mengucapkan bahasa Ibrani. Bahasa yang digunakan untuk menulis Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab-kitab suci Yahudi yang dikenal dengan Ketuvim. Di situ disebut nama Yesua atau Yehosua. Dan apabila orang misalnya seperti Nikodemus atau imam besar atau siapapun, kalau misalnya mereka percaya Isa itu adalah, Yesus itu adalah yang diurapi, pasti mengatakan Hamusia atau Hamasia. Maka mereka menyebut Yesua Hamusia atau Yesua Hamasia. Bahasa Yunani adalah bahasa yang menjadi lingua franca, bahasa yang sangat luas dipakai di Kekaisaran Romawi, seperti bahasa Inggris sekarang. Pasti menyebutnya Yesus, Yesus, Kristus, artinya sama. Bahasa administrasi pemerintahan saya itu bahasa Latin, pasti menyebut Yesus Kristus. Jadi nama-nama ini lahir karena memang multi bahasa pada saat itu. Al-Masih itu apa? Al-Masih itu al pada bahasa Arab itu artinya definite artikel yang artinya ha atau the dalam bahasa Inggris, ha dalam bahasa Ibrani, hu dalam bahasa Yunani, hu Kristus, ha Masiah, atau a di akhir kata benda dalam bahasa Arab Masiha, al-Masih. Jadi tidak ada masalah. Maka di dalam Alkitab bahasa Arab misalnya dikatakan Kitabu Milati Yasu al-Masih ibnu Dawud ibnu Ibrahim. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Tapi bagaimana dengan kata Isa? Sesungguhnya tidak masalah juga dengan kata Isa. Sebelum Al-Quran menyebut Yesus disebut Isa, pada pertengahan abad ke-6 di sebuah biara di wilayah Syria, itu dikenal biara yang namanya Isania, pengikut Isa. Dan itu jauh sebelum zaman Islam, kira-kira 1 abad sebelum lahirnya Islam. Kenapa kata Isa? Dalam bahasa Semitik, bahasa di Timur Tengah, itu dengan mudah dilacak apa yang namanya phonetic correspondence. Sebetulnya itu dalam bahasa apa saja. Jadi misalnya, biasanya kalau kita membaca Alkitab kita ini ditulis dalam bahasa Yunani, karena bahasa itu menjadi lingua franca, bahasa yang lazim dipakai umum di seluruh wilayah di Timur Tengah. Tetapi bahasa Aram itu dipakai di wilayah Palestina ke bagian timur dan selatan. Yerusalem atau Palestina di wilayah barat itu bahasa Yunani. Misalnya Asia Kecil, Turki sekarang itu bahasa Yunani. Makanya Paulus menulis surat Galatia, Korintus, pasti nggak mungkin bahasa Aram. Kan di sana dipakai bahasa Yunani, di Pulau Patmos. Yohanes menulis pasti bahasa Yunani. Tetapi daerah Palestina, Yerusalem ke arah timur dan selatan itu bahasanya Aramaik. Nah, di dalam bahasa Aramaik itu sebetulnya ada dialek-dialek. Sebelum zaman Kristen kita mengenal Talmud Babli, Talmud Yerusalmi, itu bahasanya sudah bahasa Aram. Dan itu ada dialek timur, dialek barat. Nah, huruf yod atau y dalam bahasa Ibrani ketika diterjemahkan dalam bahasa Aram kadang-kadang berubah menjadi i, kadang-kadang berubah menjadi tetap yod. Misalnya Shema Yisrael dalam bahasa Ibrani kadang-kadang diterjemahkan dalam bahasa Aram dalam satu naskah misalnya tetap Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Tuhan itu ilah kita, sembahan kita, Adonai Echad, Tuhan itu esa. Diterjemahkan dalam bahasa Aram Shema Yisrael, Maria Allahan, Maria Hadhu. Tetapi kadang-kadang di Syria Timur dipakai dialek Shema Israel, bukan Yisrael. Jadi Yisrael menjadi Israel, Yehosua menjadi Isowa. Dan itu muncul dalam salah tulisan Bapak gereja namanya Agabius ketika dia menerjemahkan tulisan Yosefus yang dikenal dengan Testimonium Flavianum. Yosefus itu menulis di dalam bahasa Yunani dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Aram. Dia ahli sejarah Yahudi pada abad pertama. Dia mengatakan bahwa pada zaman itu fi hadzal zaman ya'isu rajulun hakim ismuhu Isowa.
Pada saat itu hiduplah seorang yang bijaksana namanya Yosua. Nah, seperti kata Yehosua menjadi Iswa, kemudian O panjang itu menjadi A. Misalnya Shalom itu Shin, Lamed, Waw, Mim, Shalom. Menjadi bahasa Arab Sin, Lam, Alif, Mim, Salam. Shalom alaikum menjadi Assalamualaikum. Yehosua menjadi Iswa, seperti Shalom menjadi Salam, Isu menjadi Isa. Tidak ada masalah, itu hanya gejala bahasa. Seperti misalnya korespondensi bunyi, seperti kata Yaakov dalam bahasa Ibrani menjadi Yakub dalam bahasa Arab, Yakobus dalam bahasa Belanda, Jack dalam bahasa Perancis. Kenapa nggak dipersoalkan? Itu hanya soal korespondensi bunyi gitu. Dan orang itu biasanya begitu melihat Arab itu langsung dipikir Islam. Kan ngertinya cuma begitu di Indonesia. Kita tidak tahu bahwa ada banyak komunitas Arab yang beragam. Kristen Arab di Syria agak beda dialek bahasanya dengan Kristen berbahasa Arab di Mesir. Ya, misalnya orang Kristen di Syria dia mengucapkan alhamdulillah dalam doa mereka. Alhamdulillah ala qairatihi, alhamdulillah ala fadlihi, itu biasa dalam doa. Di Mesir lebih lazim digunakan kata-kata dalam ibadah itu adalah almasdulillah, segala kemuliaan bagi Allah. Tetapi itu varian-varian bahasa yang lazim dipakai. Bahkan kata Isa itu muncul sebelum zaman Islam. Saya kira itu yang perlu dijelaskan, dikelirkan ya, kesalahpahaman itu. Jadi Isa dengan Yesus itu sama saja. Ya? Cuman ketika orang Kristen memberitakan Isa Al-Masih, itu bukan Isa Al-Masih yang diberitakan Quran. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.